Salam Sastra. Kembali lagi kita ke Taman Sastra Jakarta. Kali ini yang akan saya paparkan adalah novel sejarah berjudul Kekasih Tumenggung. Awal-awalnya naskahnya seperti ini. Saya tulis dengan tulisan tangan. Kekasih Tumenggung. Tertulis sedemikian rupa. Nah, setelah itu majalah Family di Jakarta yang waktu itu dipimpin oleh Ibu Titi Said almarhum, dimuat juga di majalahnya. Ini Kekasih Tumenggung dengan ilustrator dari majalah Family. Rupanya majalah Family tersebut tidak berlangsung lama. Karena itu, agar tersambung, saya kirimkan ke koran Sinar Harapan. Inilah dia, dimuat di koran tersebut secara bersambung, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 95. Ini bab 95 terbukti di sini. Bab 95, Kekasih Tumenggung, Sinar Harapan. Tertulis di sini, Jakarta tahun 2008. Setelah dimuat di koran Sinar Harapan pada tahun 2014, dari Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan menerbitkan karya dari koran tersebut ke dalam buku. Beginilah wajah buku tersebut, Kekasih Tumenggung, Perjuangan Trunojoyo versus VOC pada masa Kerajaan Mataram. Sebenarnya siapa itu Mangkuyudo? Mangkuyudo adalah seorang tumenggung. Artinya dia itu seorang panglima perang di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo. Siapa Pangeran Trunojoyo? Dia berasal dari Madura, keturunan dari Pangeran Cakraningrat. Pangeran Cakraningrat yang pertama. Waktu mudanya dia bernama Prasena. Dia diajak oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram ke Mataram. Di sana Cakraningrat dijadikan juga Panglima Perang Mataram. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, melihat situasi sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu kota Jakarta diduduki oleh kompeni serdadu Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieter Soekoen. Dengan dikuasainya Jakarta, maka banyak terhalanglah kepentingan Sultan Agung ke Jakarta. Karena sebagai penghalang, maka pada tahun 1628 pasukan Mataram menyerang kota Batavia. Bukan hanya sekali, pada tahun berikutnya, tahun 1629 diserang kembali. Dan pada penyerangan tersebut, Jan Pieter Soekoen tewas. Dan setelah itu pulanglah
prajurit-prajurit Mataram ke ibu kota Mataram. Mengapa Pangeran Trunajaya begitu kuat dengan cepat? Karena banyak sekali yang mendukung. Beberapa orang yang mendukung antara lain dari Sulawesi. Mereka lah Bonto Maranu dan Karyang Galasung. Mereka itu berasal dari Makassar. Mereka tidak suka kepada hasil perjanjian antara Kerajaan Makassar, Sultan Hasanuddin, dengan Kompeni Belanda. Dengan larinya Bonto Maranu dan Karyang Galasung ke Jawa, diterimalah oleh Trunajaya. Bahkan putri Trunajaya dinikahkan dengan Karyang Galasung. Dengan begitu makin akrablah hubungan antara Pangeran Trunajaya, Karyang Galasung, dan Bonto Maranu di dalam melawan Kompeni Belanda. Siapakah Panglima Mangkuyudo yang membantu begitu hebatnya terhadap Pangeran Trunajaya? Mangkuyudo berasal dari Surabaya. Di sana dia sebagai pendekar yang sangat unggul. Oleh karena itu amat cocok dia sebagai Panglima Trunajaya. Istrinya meninggal waktu itu di Surabaya. Oleh karena itu Mangkuyudo sebagai Panglima Perang Pangeran Trunajaya bebas untuk bergerak melaksanakan tugas-tugas peperangan melawan Kompeni Belanda. Di dalam kerajaan Mataram yang waktu itu sangat dikuasai oleh hegemoni Amangkurat kedua, yaitu pengganti Amangkurat pertama. Dia ini begitu bengisnya. Jadi banyaklah pejabat-pejabat Mataram yang lama itu tidak suka kepada Amangkurat kedua. Malah Amangkurat kedua ini menamakan dirinya Amangkurat Amral. Apa artinya? Amangkurat Admiral. Dia begitu menyanjung-nyanjung pada Admiral Spelman, yaitu pasukan Belanda yang dipimpin oleh Admiral Spelman. Dengan adanya Admiral Spelman, kekuatan Kompeni Belanda semakin besar. Dia dengan 50 kapal perang menyerbu Surabaya. Surabaya yang waktu itu dikuasai oleh Trunajaya akhirnya terpaksa harus mundurnya ke Kediri. Di sana Trunajaya beserta panglima-panglimanya dan juga pejabat-pejabat Mataram yang lama berkumpul untuk melakukan siasat-siasat yang baru menggempur pasukan Kompeni Belanda. Mengapa Trunajaya semakin kuat? Karena dia banyak didukung oleh pejabat-pejabat dan juga tokoh-tokoh Mataram yang sudah tidak suka kepada Amangkurat kedua. Yang paling penting lagi, dari Sulawesi, Bonto Maranu dan Karyang Galasung itu sangat menggebu-gebu membantu Trunajaya menggempur pasukan Belanda dan juga pasukan yang dipimpin oleh Amangkurat kedua. Lainnya lagi yang mendukung Trunajaya adalah Pangeran Kajoran. Ada lagi Pangeran dari Surabaya. Ada juga Pangeran dari Giri. Lainnya lagi adalah Raja Namrud dari Banyumas. Mereka lah yang akhirnya bersama-sama Trunajaya menggempur pasukan Mataram pimpinan Amangkurat kedua dan menduduki Istana Pleret. Berarti Istana Mataram tempat Amangkurat kedua bisa diduduki dan Amangkurat kedua lari ke pasukan Kompeni. Mengapa Pangeran Galasung begitu menggebu-gebu melawan Kompeni?
karena dia selalu didampingi oleh Sari Widura, istrinya yang tercinta. Panglima Mangguyuda demikian juga, dia juga mempunyai seorang kekasih. Itulah kekasih Tumenggung sebenarnya, Nipodang. Dia seorang seniwati, dia seorang penari, dia juga seorang penembang lagu-lagu Mataram kuno, yaitu tembang-tembang kuno. Atas semangat tersebut, maka Panglima Mangguyuda selalu berada di depan pada saat melakukan peperangan. Peperangan antara pasukan Trunojoyo melawan Kompeni Belanda yang dipimpin oleh Admiral Spelman juga dibantu oleh perwira atau officer kompeni dari Ambon. Dialah Kapiten Yongker. Karena kekuatannya yang begitu melimpah, maka pasukan Trunojoyo pada akhirnya terdesak. Dia tidak lagi di Kediri. Dia dengan pasukannya mengungsi ke Blitar. Dari Blitar terus ke Kediri. Di Kediri dia terus diburu oleh pasukan kompeni. Di sanalah Trunojoyo dan panglima-panglimanya tidak bisa berkutik lagi, dan mereka akhirnya tertangkap. Mereka tertawan oleh pasukan kompeni Belanda. Dengan tertawanya Trunojoyo, maka pasukan kompeni Belanda amat sangat senangnya. Sementara itu Amangkurat kedua sebagai imbalannya, dia harus membayar biaya peperangan itu kepada kompeni. Kalau ukuran sekarang mungkin sudah bermiliar-miliar, karena persenjataan, ongkos pasukan, dan juga perbekalan, semuanya harus ditanggung oleh Amangkurat kedua. Dengan begitu, maka banyak kerugian diderita oleh pasukan Mataram di bawah pimpinan Amangkurat kedua. Rakyat menjadi miskin karena petani-petaninya tidak lagi bisa pergi ke sawah dengan baik. Hasil sawahnya berupa beras berton-ton itu dibawa semua ke Batavia untuk kepentingan pasukan kompeni. Sementara itu Sari Widura dan Podang amat sedih karena yang menjadi korban di dalam peperangan tersebut bukan saja Trunojoyo, tetapi juga Panglima Mangguyuda. Begitu juga dengan Karyang Galsung dan Bonto Maranu. Dengan begitu, Nipodang dan Sari Widura akhirnya bergerilya. Mereka lepas dari pasukan manapun, dan di tahun-tahun berikutnya dia mengikuti pasukan baru yang dipimpin oleh Untung Suropati. Begitulah ceritanya yang terakhir, sehingga keadaan terus dikuasai oleh Amangkurat kedua. Mataram sangat lumpuh. Begitulah, terima kasih.